Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, pada sesi ini kita akan membahas tentang pembagian jasa tidak langsung. Ya, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Definisi apakah jasa tidak langsung itu ya? Jasa pelayanan yang diperuntukkan bagi jajaran manajemen dan seluruh pegawai rumah sakit, termasuk unsur administrasi serta unsur pemberian pelayanan secara tidak langsung ya. Berbeda dengan jasa langsung ya, yang langsung merupakan pembagian kepada tiap pegawai yang langsung memberikan pelayanan kesehatan, apakah dia dokter ya, apoteker ya, asisten apoteker, bidan, perawat ataupun yang lainnya yang secara langsung memberikan pelayanan kepada pasien. Besaran proporsi jasa tidak langsung ya, JTL struktural maupun JTL pegawai ini merupakan sisa pengambilan jasa langsung yang ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan. Pembagian jasa tidak langsung struktural dapat diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan jajaran direksi rumah sakit ya. Untuk pembagian jasa tidak langsung pegawai didasarkan pada indeks individu ya. Nanti kita akan menghitung indeks individunya bagaimana ya, apa saja komponennya. Jasa tidak langsung individu adalah perkalian antara indeks individu dengan poin indeks rupiah atau PIR yang besarnya dinamis ya, setiap bulan bergantung dari perolehan jasa pelayanan. PIR ini adalah pembagian antara jumlah keseluruhan jasa tidak langsung pegawai dari jenis jasa pelayanan dengan total indeks rumah sakit. Sementara total indeks rumah sakit adalah penjumlahan seluruh indeks individu pegawai rumah sakit ya. Indeks individu adalah penjumlahan perolehan indeks yang dicapai oleh masing-masing pegawai berdasarkan perhitungan setiap komponen indeks individu ya. Nilai indeks individu diperoleh dari hasil perkalian antara skor indeks yang dicapai dengan rate atau bobot indeksnya. Komponen indeks individu ini merupakan indikator atau parameter terukur yang dipergunakan dalam perhitungan indeks individu. Rumah sakit pemerintah dapat mengacu kepada Permendagri nomor 61 tahun 2007 ya, atau Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan atau BLUD. Rumah sakit swasta ini lebih fleksibel ya, tidak kaku seperti rumah sakit umum daerah atau rumah sakit pemerintah. Ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan ya. Nanti ada dibentuk tim yang akan membuat regulasinya, menyepakatinya ya untuk setiap pegawai yang akan ditetapkan oleh direktur rumah sakit tersebut. Nah, ini merupakan komponennya. Komponen indeks individu ini ada indeks dasar ya, indeks kompetensi, indeks risiko, indeks emergensi, indeks posisi dan juga indeks kinerja. Untuk indeks dasar ya, ini gaji pokok. Nah, indeks dasar ini untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan 100.000 gaji pokok sama dengan satu nilai indeks. Nah, ini misalkan kita gaji pokoknya 1 juta, berarti 10 ya, nilainya 10 dikali 1 ya, kali 1 jadi 10. Misalkan 2 juta ya 20 nilainya, jadi seperti itu. Nah, untuk pegawai non PNS gaji pokoknya disamakan dengan gaji pokok terendah PNS di rumah sakit tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh saja ya. Aplikasinya di rumah sakit swasta mungkin akan berbeda dari ini, tapi mungkin ini sebagai gambaran yang dilakukan di rumah sakit pemerintah ya. Masuk kepada indeks yang kedua yaitu indeks kompetensi dan kualifikasi ya. Ini berdasarkan pada tingkat pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan semakin rendah nilai yang didapat ya. Misalkan kita lulusan D3 nih, ini di posisi 5 berarti nilainya 5 ya. Nah, 5 dikali 2 10. Misalkan tadi kita gaji pokoknya 1 juta ya, 10 kali 1 10 ditambah 10 lagi 20, nilai sebenarnya kita 20 ya. Nah, lanjut lagi kita masuk ke indeks risiko ya. Indeks risiko ini untuk kita di grade 1 ya, untuk D3 ADM rumah sakit ya. Karena di sini grade-nya rendah, risiko administrasi ya. ADM perkantoran ya, ADM keuangan, non shift, petugas kebersihan. Nah, ini masuk ke tadi kita D3 rumah sakit. Berarti 2 dikali 3 ya. Sementara di grade-grade yang lain ada
ada yang risiko fisik ya, risiko infeksi, dan juga risiko infeksi dan radiasi. Semakin tinggi grade-nya maka nilainya akan semakin besar. Kita di posisi 2, 2 dikali 3 6 ya. 10 tambah 6, 16 misalkan. Nah, ini juga indeks emergency. Ini ada 4 juga ya untuk risikonya, untuk non revenue dan non shift. Nah, kita masuk juga di level 1 atau grade 1 ya. 2 dikali 3 6. Berarti tadi 16 tambah 6 22 ya. Sini ada, nah makin tinggi grade-nya, makin tinggi nilai yang akan dicapai seperti itu. Nah, ini sekarang masuk ke indeks posisi ya. Kita masuk misalkan di nomor 1 karena kita tidak menjabat ya, tidak menjabat tenaga fungsional dan staf struktural yang tidak menjabatan. Berarti 2 kali 3 6, 6 tambah 22 28 misalkan seperti itu. Semakin tinggi ya jabatan kita, posisi kita, maka akan semakin tinggi nilai yang akan didapat. Nah, ini indeks kinerja. Nah, misalkan kita di posisi yang baik deh, 4 tambah 4 16, 4 kali 4 16 ya. Tadi 28 tambah 16. Ya, jumlahkan berapa gitu kan. Atau kita yang kita kurang misalkan 2 tambah 8, tadi 28 tambah 8 36 misalkan. Itu merupakan total kinerja, total indeks kita. Atau nanti tergantung dari penilaiannya ya. Dari tiap-tiap individu akan berbeda seperti itu. Nah, ini menghitungnya ya, rumus poin indeks rupiah adalah ya JTL pegawai dibagi total indeks rumah sakit. Ini akan dirumuskan oleh manajemen ya, berapa JTL pegawainya dibagi total indeks rumah sakit. Nah, total indeks rumah sakit ini penjumlahan seluruh indeks individu pegawai rumah sakit. Jadi setiap individu dihitung ya, nggak hanya tadi kita hanya menghitung misalkan si X, si A itu adalah pegawai dengan latar belakang D3 ADM rumah sakit seperti itu. Nanti akan diketahui berapa jumlah yang akan didapat oleh setiap individunya seperti itu. Ya, demikian penjelasan pada sesi kali ini ya tentang pembagian jasa tidak langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.